Pekan ini sejumlah kegiatan telah dilakukan KPK, baik pencegahan, penindakan, dan kelembagaan. Berikut rangkumannya dalam KPK 24 jam. ...39 dari 61 tahanan KPK telah divaksinasi COVID-19 tahap pertama. Penundaan penyuntikan dilakukan terhadap 22 tahanan lainnya karena alasan kesehatan. Vaksinasi COVID-19 di lingkungan KPK berlangsung pada 18 hingga 23 Februari 2021. Selain pimpinan dan pegawai, penyuntikan vaksin juga menyasar tahanan hingga jurnalis yang berada di lingkungan KPK. KPK menyerahkan aset berupa tanah serta bangunan senilai 55,8 miliar rupiah kepada TNI Angkatan Laut. Aset tersebut merupakan hasil rampasan kasus pidana korupsi atas nama terpidana Fuad Amin. Serah terima aset dilakukan di atas KRI Dewa Ruci. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, serah terima aset ini dilakukan sebagai bentuk pengelolaan barang rampasan negara yang KPK peroleh dari hasil penindakan tindak pidana korupsi. Ia mengatakan KPK selalu berkomitmen dalam pengelolaan aset rampasan negara. Hari ini kami menyerahkan aset berupa sebidang tanah luas kurang lebih 2.100 meter persegi dengan bangunan 2.400 meter persegi. Nilai aset yang kita serahkan kurang lebih 54,6 miliar. Saya kira kalau dibandingkan harta milik negara yang dimiliki oleh TNI, tentu ini tidak begitu besar. Tapi yakinlah walaupun kecil tetap nambah nilai untuk harta milik negara yang memiliki nilai TNI, dan jauh lebih dari ada itu mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi TNI dalam melaksanakan tugas pokok sebagai penjaga kedaulatan negara. Ketua KPK Firly Bahuri melantik 11 jaksa penuntut umum dan kepala bagian perbendaharaan di Gedung Merah Putih KPK. 12 orang dilantik menjadi pegawai KPK setelah melalui serangkaian tahap seleksi. Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan keyakinannya bahwa semua pejabat yang baru dilantik akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menghadiri rapat koordinasi dengan aparat pengawasan internal pemerintah dan aparat penegak hukum se-Papua Barat di kantor Gubernur Papua Barat. Beliau menjelaskan bahwa salah satu strategi KPK dalam memberantas korupsi adalah dengan perbaikan sistem. Tujuannya untuk menutup celah bagi siapapun untuk berbuat korupsi, termasuk aparat. Hal tersebut menurutnya akan lebih maksimal jika didukung dengan sinergitas seluruh pemangku kepentingan, baik aparat pengawasan internal pemerintah, aparat penegak hukum, dan badan pemeriksa keuangan dan pembangunan dalam upaya pencegahan korupsi. Ketua KPK Firly Bahuri menjadi pemateri dalam Expert Sharing BRI Group Leadership Forum. Dalam acara ini, Firly memaparkan materi tentang kepemimpinan di masa krisis. Menurutnya, kepemimpinan visioner menjadi urgent saat situasi krisis, terlebih dalam momentum zaman yang semakin kompleks. Acara ini juga dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Selama 2 tahun terakhir, Provinsi Papua Barat dengan dukungan KPK melakukan evaluasi tata kelola perizinan perkebunan kelapa sawit secara intensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Evaluasi ini merupakan salah satu program rencana aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam KPK yang merupakan upaya terhadap perlindungan sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat adat di Papua Barat. Hasil evaluasi perizinan kelapa sawit Provinsi Papua Barat tersebut disampaikan dalam konferensi pers hasil evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua Barat di Manokwari. Hadir sebagai narasumber Domingus Mandakan, Gubernur Provinsi Papua Barat, Alexander Marwata, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Yakobs S. Fonataba, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Papua Barat. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan 2 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2020-2021. KPK juga menyita barang bukti 1 buah koper yang berisi uang 2 miliar rupiah.
pada akhir Februari 2021, ketika ER bertemu dengan NA, disampaikan bahwa proyek yang dikerjakan oleh AS di Bulukumba sudah diberikan kepada pihak lain. Saat itu NA mengatakan yang penting operasional kegiatan NA tetap bisa dibantu oleh AS. AS selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2001 diduga menyerahkan uang sebesar 2 miliar rupiah kepada NA melalui saudara IR. Demikian kegiatan pencegahan, penindakan, dan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terangkum dalam KPK 24 jam. Salam anti korupsi.